bersama rekan saya Dwi Indah Malasari, yang mana pada kegiatan kali ini kami akan didampingi oleh pengajar praktik kami, yaitu Ibu Melisa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Umi. Gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah baik. Bu Umi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Baiklah Bu Dwi, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pasca observasi ya Bu Dwi. Kemarin Bu Dwi sudah melakukan proses pembelajaran di kelas, dan saya di situ juga sudah mengamati bagaimana proses pembelajaran Bu Dwi yang Ibu lakukan kemarin. Nah, pada sesi ini saya akan melakukan diskusi kembali nih kepada Bu Dwi berkaitan dengan Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Umi. Gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Baik, terima kasih Bu Dwi telah meluangkan waktu untuk kita di sini berdiskusi dalam rangka kegiatan pasca observasi ya Bu Dwi ya. Kemarin Bu Dwi sudah melakukan pembelajaran di kelas, dan saya di situ juga sudah mengamati bagaimana proses pembelajaran yang Bu Dwi laksanakan. Nah, di sini Bu Dwi kira-kira apa tujuan dari diskusi kita pada hari ini Bu Dwi? Nah, kalau tujuannya saya ingin mengevaluasi nih Bu ya, jalannya proses observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Seperti itu sebagai bahan perbaikan saya itu. Oke. Bagaimana tolak ukur Bu Dwi bahwasanya diskusi kita kali ini itu berhasil? Apa yang Bu Dwi harapkan dari diskusi kita? Yang ingin saya harapkan yaitu saya mampu memperbaiki pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas Bu, dan saya juga berharap ada saran nih dari Bu Umi untuk saya ke depannya bagaimana. Kemudian Bu Dwi, bagaimana perasaan Bu Dwi kemarin ketika Bu Dwi mengajar kemarin? Kalau perasaan tuh deg-degan ya Bu ya, karena grogi walaupun kita udah Siawi sering ya, Bu, ya. ngajar, udah sering ngajar, tapi ketika ada rekan lainnya hadir dalam kelas otomatis itu grogi Bu. Tapi berjalannya waktu groginya hilang. Kira-kira seberapa efektif media pembelajaran yang Ibu terapkan kemarin untuk mengaktifkan murid-murid? Kalau dibilang efektif mungkin hampir 75% ya Bu ya. Saya rasa seperti itu, karena masih ada memang sebagian murid yang kurang respon ya Bu ya, apalagi kan itu tentang teks banyak ya. Nah, saya juga kemarin menyadari saya cuma menyampaikan teks, jadi cuma memberikan teks, belum ada saya membuka video ataupun gambar yang mungkin menarik perhatian mereka. Kalau diposisikan Bu Dwi range antara 1 sampai 10, di mana kira-kira posisi Bu Dwi kemarin? Mungkin di 6 ya Bu ya. Kalau saya rasa di 6 ya Bu ya. Karena di situ saya merasa tuh masih banyak sekali nih ya kekurangan dari media yang saya gunakan, dan juga respon dari peserta didik itu masih sangat kurang. Di sini boleh nggak Bu Dwi saya menyampaikan hasil observasi saya terkait pembelajaran kemarin? Nah, jadi kemarin itu Bu Dwi dalam melaksanakan proses pembelajaran menurut saya sudah cukup bagus ya Bu Dwi. Bu Dwi sudah menggunakan media pembelajaran, menerapkan model pembelajaran juga di situ. Sebenarnya memang sudah banyak yang aktif di situ ya Bu Dwi berkat media dan model pembelajaran yang diterapkan, dan di situ saya juga melihat semangatnya Bu Dwi itu membuat anak-anak juga tertular dari semangat Bu Dwi tadi. Iya Bu Dwi. Kemudian di mana yang Ibu Dwi posisinya merasa kurang di situ ketika melaksanakan pembelajaran? Saya itu merasa di bagian diskusi ya Bu ya, untuk anak aktif peserta didik dalam beberapa kelompok itu masih ada yang pasif ya memang. Terus di situ saya juga dalam memberikan sajian seperti teks itu memang saya belum melakukan diferensiasi konten atau proses ya Bu, sehingga memang hanya teks yang saya sajikan, tidak ada dalam bentuk video. Mungkin kalau ada dalam bentuk video mereka bisa mengulang sehingga mereka bisa memilih kesukaan mereka seperti itu Bu. Jadi saya merasa kurangnya itu di situ. Jadi Ibu belum merasa maksimal dalam menerapkan diferensiasi ya Bu ya. Kemudian di sini Bu Dwi sudah mengetahui kekurangan Bu Dwi di mana. Di sini saya ingin tanya nih Bu Dwi, kira-kira apa yang ingin Ibu Dwi lakukan nih ke depannya agar Bu Dwi itu merasa range posisi Ibu naik nih dari 6 yang Ibu rasakan tadi. Mungkin dengan melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bu, memetakan kebutuhan belajar murid di awal. Kan saya ini belum ya Bu, kemarin baru produk. Nah, saya ingin di konten dan proses, sehingga saya memberikan wadah bagi peserta didik itu untuk memilih gaya belajar masing-masing. Jadi saya akan melakukan pemetaan gaya belajar, terus kemampuan peserta didik. Setelah itu saya akan mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi
Bagus sekali ya Bu Dwi, itu strategi Bu Dwi yang mau Ibu Dwi lakukan dasarnya. Oke. Kira-kira Bu Dwi, apa ukuran keberhasilan Bu Dwi itu nantinya? Bahwa Bu Dwi ini ternyata berhasil sudah menerapkan diferensiasi proses maupun konten. Mungkin ukuran keberhasilan siswa tersebut mampu ya Bu ya, bahwa kemarin tujuan pembelajarannya mampu menganalisis amanat dan ketentuan wilayah. Mulanya yang siswa mampu mengetahui nih Bu, amanat apa sih yang terkandung dalam tes wilayah tersebut. Seperti itu dengan bahasa yang mereka pahami sendiri. Kalau wilayah ini kan bahasanya agak sulit ya Bu ya, menggunakan bahasa lama. Jadi bagaimana sih mereka bisa menyimpulkan informasi itu sendiri dan juga mengambil amanat yang terkandung dalam wilayah tersebut. Kalau saya mendengar nih Ibu Dwi sudah mengetahui kekurangan Bu Dwi di mana, kemudian Bu Dwi juga sebenarnya sudah memberikan solusi dari Bu Dwi sendiri gitu, idenya itu sangat luar biasa, bagus sekali Bu Dwi. Saya berharap nantinya Bu Dwi bisa mengaplikasikannya untuk pembelajaran ke depan nantinya. Nah, kira-kira Bu Dwi apa kesimpulan diskusi kita hari ini? Kesimpulannya saya tuh lebih matang ya Bu ya. Saya lebih memiliki gambaran untuk apa sih yang akan saya lakukan di pertemuan berikutnya. Mungkin saya akan menerapkannya bisa di kelas yang lain. Kalau itu kan baru kelas 11, mungkin di 10 nanti saya akan menerapkan langsung nih pembelajaran literasi yang sudah saya letakkan berdasarkan dari pelajaran. Kira-kira Bu, kapan Ibu mau menerapkan? Mungkin secepatnya ya Bu, mungkin bisa minggu depan karena kan minggu ini di kelas 10.1, mungkin besok di 10.2 bisa saya langsung menerapkan. Oh gitu. Bu Dwi, bagaimana Ibu Dwi dalam mementoring untuk rencana aksi ini? Bagaimana Ibu Dwi memonitoringnya bahwa rencana ini akan berhasil? Bagaimana? Mungkin nanti saya akan menghubungi kembali ya untuk sharing ya, atau mungkin saya akan meminta teman satu rumpun saya itu ada Pak Angga, kan bisa juga saya akan menanyakan juga sudah baik kan metode yang saya gunakan, apakah sudah berhasil atau belum, kira-kira seperti itu. Nanti saya akan menghubungi kembali untuk sharing. Iya, saya tunggu kabar baiknya dari Bu Mala dan saya doakan semoga apa yang Ibu Mala rencanakan itu akan berhasil. Ya Bu Mala ya, selamat dan semangat terus. Oke, sama-sama. Coaching merupakan pendekatan yang bisa dilaksanakan oleh kita sebagai pemimpin pembelajaran. Salah satu pendekatan yang bisa membantu siswa kita agar bisa belajar lebih optimal dan maksimal kembali. Selain dari itu, dalam konteks saat ini, calon guru penggerak melaksanakan coaching agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain dari itu, dapat membantu mengembangkan potensi dan kompetensi baik itu dari diri sendiri maupun juga kepada rekan sejawat. Baik pada kali ini, Ibu Umi sebagai calon guru penggerak telah melaksanakan kegiatan coaching supervisi pasca observasi kelas bersama ibu rekan sejawatnya yaitu Ibu Dwi Malasari. Penilaian yang kita laksanakan di sini memiliki 3 prinsip ya. Yang pertama itu prinsip kemitraan yang bahwasanya CGP dengan rekan sejawatnya tidak ada tingkatan apa saja. Yang jelas kemitraan, saling mampu untuk menerima respon yang sama juga kepada lawan bicara. Yang kedua prinsipnya yaitu bisa memaksimalkan potensi. Dari kegiatan ini nanti akan mampu diusahakan agar potensi itu dapat keluar dari rekan sejawat itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu prinsipnya adanya proses kreatif di mana kemampuan coach atau CGP sendiri dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk bisa menggali potensi rekan sejawat. Penilaian pertama ini kriteria terbagi 8. Yang pertama bunyi tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Yang saya lihat tadi tujuan dalam kegiatan ini sudah disampaikan oleh Bu Dwi ya. Yang kedua tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran dalam berbagi pengalaman. Dan Bu Dwi sudah meminta saran agar nanti memberikan saya
saran permintaannya gitu ya. Tapi ternyata ya Bu Umi nggak menyampaikan isi sarannya, kecuali ya yang berikutnya itu percakapannya dua arah. Kecuali yang saya maksud tadi itu adalah Bu Umi sendiri yang menyampaikan sebenarnya saran untuk bisnis bisnis. Nah itulah yang dimaksud dari potensi, prinsip coaching untuk memaksimalkan potensi. Yang ketiga, ini proses kreatif, percakapan dua arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Yang saya lihat tadi pun memang benar Ibu Dwi sudah memberikan jawaban dan cerita-cerita versinya Ibu Dwi, dan lebih banyak porsinya Ibu Dwi menyampaikan ketimbang CGP atau Ibu. Yang keempat, CGP atau seorang coach itu mendengarkan lebih banyak, kemudian mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat tadi ada tadi, dan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali, kemudian baru mendengarkan tadi ya yang Bu Dwi yang sangat banyak menyampaikan, kemudian ada melakukan pengulangan pertanyaan yang dimintai oleh Bu Dwi. Yang kelima, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali, pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Sudah dilaksanakan tadi sama ya. Kemudian yang keenam, dalam memaksimalkan potensi, percakapan tadi menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Tindak lanjutnya yang mana Ibu Dwi menyampaikan ternyata dia punya solusi, kemudian Ibu Dwi menyampaikan solusi itu akan dilaksanakan di waktu tertentu. Sudah dari di sini, berarti sudah terjadi potensi itu. Kemudian yang ketujuh, tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Nah, konkretnya Ibu sendiri yang ingin menyampaikan dan ingin melaksanakan apa yang Ibu disampaikan. Yang terakhir itu percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Nah, tadi Ibu Umi meminta kesimpulan percakapan saat ini dan Ibu Umi memintakan. Nah, secara garis besar ini sudah ada melaksanakan 8 prinsip, 3 prinsip dengan kriteria 8 ya, dengan penilaian itu ada 1, 2, 3, 4, 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Kedelapan kriteria kecil ini sudah menilai dari penerapan yang Ibu lakukan yaitu sangat baik. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi tadi. Dalam penilaian ini di pasca percakapan tadi, yang pertama ada 3 ya. Yang pertama, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Bu Umi sudah menanyakan bagaimana apa yang dirasakan setelah mengajar ya, dan menanyakan hal tersebut berikut indikatornya. Yang kedua, Ibu Umi sudah menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data. Data ini nanti saya minta nanti rekam format percakapannya itu nanti ditunjukkan kepada kita, yang bebas dari penilaian dan asumsi, bukan asumsi ya. Kemudian fokus pada area yang ingin dikembangkan atau hasil dari percakapan. Nanti saya minta itu form observasi pasca kemudian area pengembangan potensi. Yang terakhir itu Ibu ini menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang barusan dilakukan. Itu sudah ada, cuma belum banyak. Coba tanya ulang lagi sampai ke 3 kali lagi agar terkembang kembali, tidak hanya melakukan pada satu hal saja, tapi ada penambahan. Kenapa di hal yang ini juga terkait dengan pembelajaran yang dilakukan ini ada tambahan lagi. Potensi sebenarnya banyak lagi, penggaliannya kurang yang ini. Yang kedua, pengoreksi yang kedua itu adanya penilaian atau asumsi yang mengatakan bagus sekali dan ide yang sangat bagus itu sebagai coach itu bilang lebih baik menanyakan lebih baik memberikan penguatan dalam kategori bukan menilai bagus atau tidak bagus, tapi menilai ternyata itu bisa mampu untuk melakukan apa yang sebenarnya menjadi masalah. Itu lebih demikian ya kegiatan umpan balik dari pasca observasi yang dilakukan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.